SBY mengatakan sejumlah pejabat negara mendukung upaya gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GKPD oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah. Kami sejak awal justru mengidentifikasi ada gerakan eksternal yang menggunakan kader-kader internal untuk merusak partai ini, untuk mengambil alih kepemimpinan dan untuk pencapresan 2024. Yang malu-maluin lah, jadi tarik-tarik presiden dalam persoalan Demokrat yang nggak penting ini. Saya percaya Jokowi tidak menginstruksikan Muldoko kudeta Demokrat, karena Jokowi tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari kudeta itu. Sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Jangan Pak Muldoko yang disalahkan. Muldoko kita yang meminangnya masuk ke Demokrat. Jangan dibalik-balik. Gitu. Kalau perlu ya mari dong berdebat AHY dengan Joni Allen. Mari dong diskusi Bapak yang saya hormati, Pak SBY, di depan publik untuk supaya terang benderang persoalan di dalam Demokrat. Apapun penjelasannya, kita harapkan kudeta Demokrat tidak akan merusak kemajuan Indonesia. Tudingan serius SBY sangatlah berbahaya. SBY sepertinya sudah kepalang jatuh lalu kemudian mencatut nama-nama tokoh besar untuk menuai simpati. Tak tanggung-tanggung tuduhan serius dan berbahaya itu diarahkan kepada Kepala BIN dan Kapolri. Sebelumnya SBY mencatat Presiden Jokowi ikut terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Dan ini tidak bisa dibiarkan. SBY sungguh tidak berpikir jernih sehingga mencatut nama-nama tokoh penting demi untuk kepentingan pribadinya. Semestinya kita mendukung penuh Kepala BIN dan Kapolri untuk menuntut balik SBY agar cara-cara seperti itu tidak berulang terus-menerus. SBY mengatakan sejumlah pejabat negara mendukung upaya gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GKPD oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Yang teranyar, dua pejabat tinggi negara diseret ke pusaran polemik. Sebelumnya disebut-sebut Muldoko mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY. Bahkan Muldoko mengklaim didukung sejumlah pejabat negara. AHY dalam konferensi pers menyatakan Muldoko mengklaim didukung oleh Menteri Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasona Laoly untuk upaya itu. Informasi ini diperoleh berdasarkan keterangan dari beberapa kader yang diajak bertemu bersama oleh Muldoko. Pertemuan berlangsung di Hotel Aston Kuningan, Jakarta. Catut-mencatut SBY dalam menuding nama-nama tokoh penting di belakang Muldoko terungkap dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malaranggeng yang terlibat debat panas dengan tenaga ahli Kepala Staf Kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin terkait KLB Demokrat. Andi membicarakan soal komunikasi Presiden dengan orang-orang di lingkarannya dan menurutnya kalau itu betul dilakukan dan tidak ada pencegahan dan dibiarkan, maka kekhawatiran pemerintah Presiden Jokowi memang sengaja membiarkan kejadian-kejadian seperti ini terjadi, yakni membiarkan intervensi-intervensi dari orang yang sedang berkuasa. Jabatan Muldoko itu adalah Kepala Staf Kepresidenan, dan itu adalah jabatan politik, dan lalu melakukan gerakan-gerakan politik. Jadi Andi ini salah satu orang yang menginginkan penjelasan dari Presiden. Surat sudah dikirimkan, tapi sampai saat ini belum ada balasan. Andi pun kemudian disebut mengelak telah menyeret Jokowi ke dalam konflik Partai Demokrat. Menurutnya dia hanya mempertanyakan apakah diberitahu manuver Muldoko. Ini pertanyaan mati dan kalau Jokowi jawab tidak tahu, maka ini tidak akan dipercayai. Karena tadinya Andi sudah mengatakan, masa sih mau jadi ketua umum partai tidak minta izin dulu. Secara tidak langsung, seperti ingin mengatakan bahwa Jokowi membiarkan hal seperti ini terjadi. Dan jika Jokowi Jawa tahu, ini akan lebih parah lagi. Demokrat akan kejang-kejang. Apalagi SBY akan menjadi rekor prihatin dengan waktu terlama sejagat raya. Kini apapun respon Jokowi,
mereka tidak akan peduli karena pada dasarnya mereka memang ingin menyeret Jokowi, dan kalau ada celah mereka ingin Jokowi ikut bertanggung jawab dalam persoalan internal partainya. Andi lalu bercerita bahwa dulu ketika menjadi jubir Presiden SBY, dirinya minta izin dulu ketika hendak pulang kampung menjenguk mertua yang sedang sakit. Ini yang lebih lucu lagi, saat SBY menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Megawati, apakah dia minta izin dulu kepada Megawati ketika mau nyapres? Di media dikatakan bahwa SBY selalu menyangkal ketika dipertanyakan soal apakah akan mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2004. Di hadapan para wartawan, SBY mengatakan bahwa dia sedang berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri. Tapi nyatanya, dia nyapres juga. Dan satu hal lagi, misalnya ada seorang yang ketahuan korupsi sebesar 2 miliar dan 550.000 US dollar dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, lalu dipenjara selama 4 tahun. Siapakah dia? Anggap saja bukan siapa-siapa. Nah, coba bayangkan, apakah orang tersebut ada minta izin dulu kepada presiden untuk melakukan korupsi? Apakah dia ada mengatakan begini ke presiden, "Pak Presiden, saya minta izin dulu mau korupsi proyek Hambalang, mohon restunya ya"? Tentu tidak, bukan? Nah, jadi pertanyaan Andi ini adalah sesuatu yang menjebak, karena apapun jauh Jokowi akan selalu salah dan serba salah. Makanya mungkin karena alasan inilah Jokowi memilih diam dan tidak berkomentar ketimbang jadi bahan gorengan hingga gosong. Bukan cuma tokoh-tokoh penting yang diseret oleh keluarga Cikeas, Denny Siregar juga bahkan ikut dicatut oleh loyalis Demokrat Andi Arief. Bagi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang buka suara terkait kongres luar biasa di Deli Serdang, ia mengatakan jika Partai Demokrat tengah bergabung. Terkait klaim SBY atau AHY atau kubu Muldoko tentu harus dibuktikan dulu di Kemenkumham dan pengadilan. Tapi sebelum itu, Mahfud MD sudah keceplosan. Dalam satu segmen wawancara di salah satu media, Mahfud MD mengatakan bahwa ADART yang berlaku sampai hari ini adalah ADART tahun 2005. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi kubu Muldoko. Setidaknya sampai hari ini, KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang itu masih bisa dikatakan legal dan sah, karena itu sesuai dengan ADART tahun 2005. Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan bahwa pemerintah maupun Polri tidak punya alasan untuk menghalangi hak berkumpul. Kalaupun sampai sekarang perlu diterapkan protokol kesehatan, itu koordinasinya dengan Satgas. Tapi menghalangi atau membubarkan diskusi dan musyawarah yang diselenggarakan di tempat tertutup, bukan fasilitas negara atau objek yang vital, jelas tidak melanggar apa-apa. Dari sini kita dapat melihat bahwa argumen AHY dan kader pro Cikeas yang menyatakan telah terjadi pembiaran mentah seketika. Tidak relevan lagi mempertanyakan atau mengklaim bahwa KLB tersebut dianggap abal-abal hanya karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Langkah Muldoko dan kawan-kawan yang berencana melapor ke Kemenkumham besok jelas suatu langkah strategis dan matang. Baru kemarin mereka melakukan KLB, tapi besok sudah siap melapor. Sementara AHY dan keluarganya masih baru sampai pada sanggahan dan bantahan. Belum ada upaya atau rencana strategis yang akan ditempuh kecuali rencana demo ke istana. Ini jelas lucu, sebab seorang pengurus partai yang merasa kepemimpinannya diambil secara tidak sah malah ingin berunjuk rasa. Saya jadi bingung sebenarnya, mereka ini mengerti tidak makna sah secara hukum. Memangnya dengan berdemo mereka lantas akan diakui dan dengan otomatis mengalahkan Muldoko? Bukankah Muldoko masih menjabat sebagai kepala staf kepresidenan? Yang artinya jika mereka berdemo, bisa saja Muldoko yang akan menerima demonstran. Demo jelas bukan langkah hukum. Demo hanya bentuk menyampaikan aspirasi dari rakyat biasa yang tidak punya jalur komunikasi dengan pemerintah. Sementara SBY dan keluarganya adalah mantan pengurus sebuah partai yang mestinya tidak layak dianggap jelata, sehingga memilih demo sebagai jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jelas hal itu tidak akan membantu, sama seperti AHY yang mengirimi surat kepada Presiden dan Mahfud MD, mengadu kepada pemerintah padahal yang dihadapi adalah masalah internal partai.